di dalam watchlist kita 35 saham itu juga bukan merupakan best of the best-nya, bukan. Ya, tapi 35 saham watchlist kita itu kita pastikan sudah kita analisa, posisi saat kita masukkan ke dalam watchlist kondisinya masih under value. Halo, malam Pak. Ya, malam Pak Wahyu. Malam Mas Eros. Ya. Mau nanya nih. Ya, saya kalau Pak Wahyu ini ingat nih, ya, kemarin juga hadir juga nih ya. Mau nanya Pak, sebenarnya mirip sih sama pertanyaan terakhir mengenai the Fed cut rates kira-kira gimana. Sebab terakhir kan ada pengumuman dia mau cut rates ya, tapi terakhir nih kelihatannya dari segi yield untuk treasury juga makin lama makin turun. Kayaknya mau nggak mau ini harus naik rates lagi. Kalau menurut Mas Eros, kira-kira ini bakalan naik atau bakalan tetap stay atau gimana nih? Siap. Terima kasih Pak Wahyu ya tentang prediksi apakah The Fed jadi menurunkan suku bunga atau enggak? Karena memang itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya kan ya. Jadi kita webinar akhir tahun kemarin, webinar Juni, kita simpulkan ya bahwa tahun 2024 ini yang kita tunggu adalah The Fed cut rate ya, yang dimana penurunan suku bunga ini menjadi trigger awal untuk menggairahkan market keuangan, salah satunya saham kita. Pertanyaannya apakah jadi? Ya pastinya saya juga tidak tahu nih Pak ya. Tidak tahu, tapi memang kalau kita baca berita bahwa The Fed ini walaupun suku bunganya tinggi, tapi ternyata ekonomi Amerika juga bagus gitu kan ya. Inflasinya juga belum mau turun ke 2%, tapi masih di atas juga, belum turun signifikan. Jadi kok kayaknya itu belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat itu ya. Itu kan dari berita. Cuman memang dalam prakteknya ya kita tidak tahu nih, karena yang namanya ekonomi ke depan itu sangat nggak bisa diprediksi gitu. Tapi saya tetap optimis ya bahwa The Fed menurunkan suku bunga itu harusnya tetap terjadi di tahun ini. Entah apakah nanti diundur atau tidak, harusnya sih tetap. Kalau ada beberapa yang bertanya apakah akan terjadi benar-benar bullish kalau The Fed ini turun sampai turunnya seperti COVID kemarin, ya pastinya enggak, dalam artian The Fed turun ini kan enggak akan turun sampai ke 0% juga seperti waktu 2020, 2021, 2022 kan ya. Tapi paling enggak ketika turun saja itu sudah menjadi sentimen positif ya, dan itu menggerakkan market. Tapi kalau misalkan ternyata nggak turun, highest for longer itu benar-benar terjadi, dalam artian sepanjang tahun 2024 ini nggak terjadi penurunan suku bunga, menurut saya pada akhirnya market juga akan sudah menyesuaikan. Ya, yang namanya market dia ini kan bergerak jangka panjang kan sentimen ya. Jadi sentimen suku bunga itu kadang hype-nya tinggi, itu menggerakkan market itu. Tapi kalau ternyata nggak turun-turun, pada akhirnya dia akan menyesuaikan juga ya. Jadi pada akhirnya saham-saham yang under value kalau memang sudah saatnya naik ya pasti akan naik. Ya, saham-saham yang over value dalam jangka panjang ketika secara valuasi sudah nggak masuk akal, pada akhirnya juga turun juga gitu. Jadi kalau menurut saya tidak perlu kita fokus di apakah benar Fed turun atau tidak, nggak perlu fokus di situ, tapi tetap kita fokus saja di kinerja perusahaan, itu tetap lebih oke sih. Itu menurut saya, Pak Wahyu. Baik, makasih Mas. Sebab saya kan hold BBTN. BBTN ya, oke. Dan ini saya lihat gede banget boponya karena dia banyak deposito, bukan dana kasa. Jadi kalau Fed turunin itu pasti bagus banget nih. Bagus gitu. banget ya, oke. Baik, BBTN ini memang saya tidak terlalu mendalami, tapi kalau sepintas ngelihat berita ini kan dapat sentimen ini ya, apa? Salah satunya dia mau ini juga mergerin BTPN syariahnya itu kan ya, itu salah satu sentimen ya yang kemarin akhirnya membuat harga sahamnya naik. Tapi tetap Pak, kalaupun secara nature ya, bank BUMN terutama BBTN itu dari dulu simpanan mahal ya, dana mahalnya itu memang selalu tinggi ya, jadi lebih besar deposito dibandingkan kasa. Kenapa? Karena ya BBTN kalau kita ngelihat ini dia gencar promo simpanan kan kayaknya nggak pernah ya, dia cuman gencarnya KPR ya. Kalau simpanan ini kan
Yang gencar itu ya selain BBCA itu ya sekarang BRI mulai gencar ya dengan Brimo itu, apalagi Mandiri sudah pakai Livin Mandiri itu kan gencar untuk orang-orang itu menggunakan transaksi pakai bank tersebut. Kalau mereka transaksi pakai bank tersebut berarti masuknya ke kasa itu, ke simpanan, ke tabungan biasa. Nah itu gencar. Kalau BBTN kan kita nggak pernah dengar itu ya. BTN itu simpanannya apa sih gitu kan, nggak pernah dengar. Prima ya, Prima istilahnya kurang familiar. Nah makanya karena kurang familiar produk simpanan BBTN itu pasti nyerangnya deposito. Ya, jadi depositonya kenceng. Ya, jadi dari dulu memang BBTN itu fundingnya adalah deposito, termasuk BTPS. BTPS ini juga fundingnya adalah deposito ya. Nah, tapi apakah dengan deposito ini suku bunga tinggi, marginnya akan tergerus? Ya biasanya dia akan lempar ke kredit. Ya, jadi kalau permintaan kreditnya kenceng ya dia tetap punya bargaining power untuk naikin bunga kreditnya sih. Jadi menurut saya tetap nggak masalah. Tapi memang yang perlu kita lihat kan historinya ya. Historinya ini apakah marginnya ini makin lama makin mengecil atau makin melebar, itu sih. Itu kira-kira Pak Wahyu. Makasih banyak Mas Eros. Siap. Di investor portfolio itu sudah pasti kalau itu saya akan update terus ya. Jadi silahkan nanti teman-teman buat join di investor portfolio. Ini ada juga nanti rencana program lifetime-nya juga ya di investor portfolio. Dan juga 35 watchlist-nya.